Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala al-muallif rahimahullah al-imam al-Bukhari fi kitabi al-adab al-mufrad bab maula al-qaum min anfusihim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memilih kita semuanya di antara hamba-hambanya yang diinginkan kebaikan, dimudahkan berkumpul di raudhah min riyadil jannah, taman surga di dunia, dan semoga kita semuanya nantinya dimudahkan Allah berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan karena ini pertemuan setelah Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum, kita berdoa semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Wa nas'alullah yu'ida alaina ramadhana sanawatin adidah wa azminatan madidah wa nahnu fi sihah wa afiyah. Semoga Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kitab hadis al-adab al-mufrad kali ini karya Imam Bukhari masuk pada bab yang ke-40, hadis yang ke-75. Imam Bukhari memberikan nama bab ini bab maulal qaum min anfusihim, yaitu tentang budak yang sudah dimerdekakan oleh suatu kaum, maka ia termasuk keluarga mereka. Ketika Imam Bukhari mengkaji urusan budak, ya memang untuk saat ini tidak relevan, tetapi hukum yang berkaitan dengan budak ini masih terus ada selama ada perbudakan, dan mengingatkan kepada kita tentang manusia-manusia yang dulu pernah mengalami satu masa menjadi budak yang kemudian dimerdekakan. Dan kita membaca dalam sejarah banyak orang-orang besar yang ternyata tadinya adalah minal mawali, termasuk orang-orang yang budak, ya. Sehingga di dalam literatur disiplin ilmu syar'i apapun kita temukan orang-orang besar yang tadinya mereka budak yang dimerdekakan oleh majikannya dan akhirnya menjadi ulama, menjadi orang besar. Di dalam ilmu tafsir kita mengenal ada sosok seperti Imam Mujahid Ibnu Jabar. Setiap kali kita membaca kitab-kitab tafsir bil ma'thur, kita akan temukan nama Mujahid, Imam Mujahid. Qala Mujahid fi tafsir ayat kada wa kada. Imam Mujahid mengatakan tafsir ayat ini begini. Beliau adalah tabi'in, murid dari sahabat, menjadi ulama dalam binaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya gurunya, dosennya adalah Mu'adz bin Jabal. Ada Atha, ya, ada Taus Ibnu Kisan. Ini adalah nama-nama yang termasuk budak. Di dalam hadis juga ada Nafi' Maula Ibnu Umar. Imam Nafi' ini bahkan termasuk di antara deretan silsilah hadis yang masuk dalam deretan silsilah al-Zahabiyah, rentetan sanad emas. Beliau adalah Maula Ibnu Umar, budaknya Abdullah Ibnu Umar. Bahkan sampai terus melekat namanya dinisbatkan kepada Abdullah Ibnu Umar, salah seorang ulama besar dalam bidang hadis. Nah, Imam Bukhari dalam hadis ke-75 beliau mengatakan akhbarani Amr ibn Khalid qala, dari gurunya bernama Amr ibn Khalid, akhbarana Zubair qala akhbarana Abdullah ibn Uthman
Qala akhbarana Ismail ibn Ubaid an Abi Ubaid an Rifa'ah ibn Rafi', dari Rifa'ah ibn Rafi', anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah qala li Umar, pernah mengatakan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Nabi memerintahkan Sayyidina Umar dengan mengatakan, ijma' li qaumak, wahai Umar, kumpulkan untukku kaummu. Fajama'ahum, lalu Sayyidina Umar melanjutkan perintah Nabi mengumpulkan kaumnya. Falamma hadaru, maka ketika mereka sudah hadir kumpul semuanya, hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihi Umar, maka Sayyidina Umar kemudian mengatakan, melaporkan kepada Nabi, faqala qad jama'tu laka qaumi, ya Rasulullah, aku telah kumpulkan untukmu kaumku. Fasami'a dzalikal ansar, maka orang-orang Ansar mendengar, ada apa ini? Ya, mereka begitu mendengar Sayyidina Umar lapor kepada Rasulullah, lalu dilihat banyak orang, mereka kemudian mendengar, faqalu qad nazala fi Quraisy al-wahyu, oh jangan-jangan turun wahyu kepada orang Quraisy. Faja'al mustami'u wan nadhir ma yuqalu lahum, maka datanglah orang-orang mendengar dan melihat. Kata sebagian ulama hadis, ini adalah salah satu tanda ya semangatnya orang-orang Ansar dalam respon setiap kejadian yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat banyak orang kumpul, maka mereka kemudian mendekat, ingin melihat ada apa, jangan-jangan turun wahyu. Begitulah rasa ingin tahu mereka, dan itulah yang kemudian menjadikan kaum Ansar sampai diberikan predikat atau dipuji dengan ni'mal ansar, ya, ni'mal ansar, ya, termasuk kaum perempuannya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ni'man nisaul ansar, wanita-wanita Ansar itu wanita yang terbaik. Kenapa? Karena mereka tidak malu, semangat untuk bertanya tentang urusan agama mereka, dan mereka semangat dalam mempelajari atau belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka enggak lama kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama baina adhurihim, faqala, lalu Nabi ya masuk ke dalam mereka, rombongan pada datang, lalu Nabi menemui mereka, dan kemudian Nabi bertanya, hal fikum min ghairikum, apakah di antara kalian ini ada yang selain kalian? Maksudnya, ada nggak yang selain kalian, misalnya orang-orang pendatang atau orang baru, atau tidak termasuk kabilah kalian, tidak termasuk keluarga kalian? Qalu na'am, mereka menjawab ya. Fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina, mereka menjawab, benar ya Rasulullah, di tengah-tengah kami yang kumpul ini ada halifuna, ada orang-orang yang koalisi dengan kami. Halif itu adalah koalisi yang diikat oleh perjanjian. Maka ada istilah yahlif, yahlif itu bersumpah. Jadi ada ikatan perjanjian, mungkin perundingan, atau di atas kertas ada fakta perjanjian yang mengikat satu sama lain. Dan dahulu di kalangan masyarakat Quraisy itu biasa. Dahulu di kalangan orang Arab itu biasa, mereka melakukan koalisi, melakukan perjanjian satu sama lain. Ya, makanya kita mengenal ada istilah dulu Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kufar Quraisy. Nah, ada juga kita mengenal dalam sirah, dalam sejarah, bahwa Nabi SAW itu pernah melakukan perjanjian dengan kabilah Khuza'ah. Khuza'ah itu salah satu kabilah yang ada di dekat Madinah. Nah, kemudian orang-orang Quraisy pernah melakukan perjanjian dengan kabilah Bakar. Nah, makanya
Di antara yang menjadikan mereka mengangkat senjata, di antaranya karena ada poin-poin perjanjian yang mereka langgar. Jadi di kalangan masyarakat Arab, bahkan termasuk pada saat zaman jahiliyah, itu mereka sudah biasa melakukan hilf, perjanjian-perjanjian. Kita ingat dulu waktu saat di Mekah Nabi melakukan perjanjian ikut dalam hal-hal yang positif, terikat dengan ada istilah hilful fudul. Hilful fudul, perjanjian al-fudul itu yang kemudian diantaranya mereka melakukan ya perjanjian dan dalam rangka satu sama lain saling membantu. Nah, jadi diantara halif itu adalah perjanjian itu mereka saling membantu menolong. Kalau diserang mereka ikut membantu menyerang, membantu ya kawan atau rekan koalisinya, halifnya itu. Wa ibnu ukhtina, ada juga di antara kita ini kata mereka, ya Rasulullah, ibnu ukhtina. Ibnu ukhtina itu adalah keturunan dari saudara-saudara perempuan kami. Wa mawalina, ada juga yang kumpul ini ya Rasulullah, di antaranya adalah budak-budak kami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi merespon dengan bersabda, halifuna minna. Orang-orang yang sudah melakukan perjanjian dengan kita itu termasuk kita. Maksudnya ia bagian dari kita yang harus juga kita lindungi. Wa ibnu ukhtina minna, juga ibnu ukhtina termasuk kita. Anak laki-laki dari saudari perempuan kita itu juga termasuk dari kita. Wa mawalina minna, dan juga budak-budak yang ada di antara kita itu juga termasuk minna, termasuk kita. Wa antum tasma'un, dan kalian mendengar, inna awliyai minkum al-muttaqun, sesungguhnya wali-waliku, kekasih-kekasihku di antara kalian adalah al-muttaqun, adalah mereka yang bertakwa. Jadi Nabi ingin mengingatkan, meskipun ada di tengah-tengah kita, meskipun mereka bagian dari kita, meskipun ada orang-orang atau kelompok atau kabilah yang melakukan perjanjian dengan kita, tetap yang namanya kekasihku, yang namanya aulia adalah minkum al-muttaqun, mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, sampai di sini Nabi mengingatkan, yang menjadikan kalian itu dekat denganku, yang menjadikan kalian itu bagian dari auliaullah adalah orang karena takwa kalian, bukan karena kedekatan kekerabatan, bukan karena ya kedekatan hubungan sosial, tapi karena takwanya. Dan inilah yang sesungguhnya telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Fa in kuntum ulaik fadzak. Nah, Nabi menegaskan, kalau jika kalian termasuk orang-orang yang bertakwa, fadzaka, maka berarti kalian adalah auliyai, maka kalian adalah termasuk auliyai, kekasih-kasihku, orang-orang yang dekat denganku. Wa illa fanzuru, tapi jika tidak, maka dilihat dulu. La ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamah wa ta'tuna bil athqal fayu'radu ankum. Tidaklah ada manusia nanti pada hari kiamat datang dengan amal-amal mereka, tapi kalian datang dengan beban-beban dosa kalian. Fayu'radu ankum, maka kemudian itu membahayakan bagi kalian. Maksudnya Nabi ingin menegaskan bahwa tidak ada artinya kedekatan kalian dengan kami, tidak ada artinya kalau kalian ini termasuk budak-budak kami, tidak ada artinya kalau kalian ini termasuk ibnu ukhtina, anak dari saudari perempuan kami, selama tidak bertakwa. Nah, ini penting untuk mengingatkan kita semuanya bahwa
Betul, keturunan itu penting, tetapi silsilah dan keturunan itu yang jauh lebih penting adalah ketika mengikuti jejak amal-amal soleh orang tuanya. Ya. Sebagian orang membanggakan karena ia keturunan nabi, keturunan ulama, keturunan kiai, keturunan ustaz dan seterusnya. Itu tentu sesuatu yang positif, tetapi yang harus diingat, yang jauh lebih penting adalah ketika mengikuti jejak amal-amal soleh mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Maka melalui hadis ini Nabi mengingatkan, jangan sampai kalian bangga karena termasuk kita, termasuk ibnu ukhtina, termasuk mawalina, tapi kemudian orang lain datang pada hari kiamat dengan amal-amal solehnya, sementara kalian datang dengan beban-beban dosa. Fayu'radu ankum, lalu kalian ditolak. Thumma nada, kemudian beliau manggil, faqala, lalu beliau bersabda, ya ayyuhan nas, ya, wa rafa'a yadayhi yad'uhuma ala ru'usi Quraisy, wahai manusia, ya, wahai manusia, sesungguhnya inna Quraisyan ahlu amanah. Ayyuhan nas, sesungguhnya Quraisy itu ahlu amanah. Ingat, aslinya karakter orang Quraisy itu adalah orang yang ahli amanah, orang yang amanah, amin, bisa dipercaya, orang yang baik akhlaknya. Maka Bapak Ibu, kita baca sejak zaman dulu mereka ini memuliakan tamunya luar biasa. Ya. Maka dulu ada istilahnya suqya Zamzam, yang memberikan minum Zamzam. Bahkan meskipun mereka ini menentang dakwah, tetapi urusan memuliakan tamu, akhlak ini itu luar biasa melekat dalam dirinya. Ada seorang, ya, termasuk penentang dakwah, namanya Al-Walid Ibnul Mughirah. Kalau Bapak baca di literatur sirah atau kitab-kitab tafsir, ada beberapa ayat turun gara-gara Walid Ibn Mughirah ini. Dia ini orang yang kaya raya, tapi orang cerdas, pintar. Walid Ibn Mughirah, anaknya banyak, sekitar 13 anaknya. Nah, salah satu anaknya, ada beberapa anaknya yang Islam, di antaranya Khalid Ibn Walid itu. Khalid Ibn Walid itu di antara anaknya yang Islam, yang tadinya pernah kafir dan pada saat perang Uhud masih memimpin tentara kafir, tapi akhirnya masuk Islam dan bergelar Saifullah. Nah, Walid Ibn Mughirah ini orang kaya. Malah diriwayatkan kekayaannya itu memanjang baina Makkah wal Madinah. Saking banyaknya tanahnya itu, ya, sepanjang jalan Mekah Madinah itu adalah tanah milik Walid Ibn Mughirah. Kaya. Nah, salah satu dalam tanda petik kebaikannya, ya, tapi dia musuh dakwah, memusuhi Nabi luar biasa, ya, adalah dia ini setiap musim haji kan sudah ada zaman dulu. Setiap musim haji itu orang nggak boleh masak, dia yang menanggung makannya. Ya, musim haji itu kan sudah ada sejak zaman dulu. Jadi sejak zaman jahiliyah sudah ada haji itu. Nah, hanya kemudian ketika datang syariat Islam, maka kemudian ada beberapa yang dilestarikan, dilanjutkan, ada beberapa yang diganti syariatnya. Jadi orang pada datang ke Mekah karena Mekah itu dari dulu memang pusat center bisnis, center kegiatan. Maka mereka nggak boleh masak. Walid Ibn Mughirah yang menjamin, saking kayanya. Nah, kalau Bapak membaca dalam tafsir, salah satu, ya, yang menjadikan turunnya ayat dalam Al-Quran, ya, di antaranya tentang Walid ini surat Al-Muddathir. Nah, surat Al-Muddathir di awal ayat 8 dan seterusnya, termasuk ketika dia menuduh, ya, dia merekayasa, berinovasi, membuat tuduhan yang bisa menyudutkan Nabi, yaitu dituduh sebagai tukang sihir, syi'ru yu'thar. Nah, itu salah satu dalam tanda petik kreativitas Walid bin Mughirah.
yang kemudian dipublish oleh orang-orang kafir, sehingga kemudian mereka menuduh Nabi itu tukang sihir. Bukan sekedar tukang sihir, karena tukang sihir banyak, tapi yu'thar, tukang sihir yang punya pengaruh, ya, sihir yang dahsyat. Sampai-sampai Walid ini juga sempat terpengaruh. Dia cerdas. Suatu ketika dia datangi Nabi Abu Bakar, dibacakan Al-Quran, dia terpengaruh. Wah, sampai dia komentar, ini nggak bakalan sihir ini. Yang dibacakan ini pasti bukan sekedar syair. Nah, jadi ada juga terpengaruh dengan, ya, tata bahasa, kehebatan Al-Quran itu. Bahkan di dalam surat An-Najm, kalau kita baca beberapa literatur kitab tafsir, pada ayat afara'aital tawalla wa a'ta qalilan wa akda, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Ayat itu turun tentang Walid bin Mughirah juga, yaitu ceritanya Walid bin Mughirah ini ketika datang menghadap Nabi, dia sering ingin menikmati Al-Quran, sampai kemudian terpengaruh, bahkan diriwayatkan di situ sampai dia masuk Islam. Tapi kemudian begitu balik ke kaumnya, dilihat ada perubahan, maka mereka nanya, kenapa Walid kok ada berubah? Baru ketemu, tadinya ingin melawan Nabi, begitu ketemu Nabi dibacakan Al-Quran lalu berubah. Dia bilang, iya, saya begitu mendekat kepada Muhammad, saya ditakut-takuti neraka, takut-takuti tentang siksa neraka. Akhirnya terpengaruh, aku ikuti agamanya. Maka kemudian mereka menyampaikan, salah seorang di antara mereka, ya udah kalau begitu biarkan saya saja yang disiksa nanti di neraka, asalkan kamu mau bayar. Nah, dan kemudian diriwayatkan di situ terjadi deal, dan akhirnya oh begitu, oh ya, jadi ini di satu sisi dalam tanda petik cerdas, tapi untuk urusan yang ini bodoh. Makanya sampai Allah berfirman, afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah dia punya ilmu gaib, pengetahuan yang gaib, bahwa nanti di akhirat itu bisa deal-dealan kayak di dunia, diganti, ya, seperti jual beli hukum dan seterusnya itu. Apa bisa? Udah mau disiksa kemudian diganti orang lain untuk, nah, dia rupanya fahamnya begitu. Begitu diiming-iming seperti itu, ada yang mau menjamin, maka dia bayar, tapi dia tidak mau membayar sisanya. Makanya Allah sampaikan, afara'aital ladzi tawalla, tidakkah kamu melihat ada orang yang berpaling, padahal tadinya udah mau mengikuti agamamu, berpaling dia, murtad, gara-gara diprovokasi oleh kaumnya. Wa a'ta qalilan wa akda, dia udah sepakat ngasih uang, ngasih sedikit, tapi kemudian wa akda, nggak mau lagi ngasih sisanya. A'indahu ilmul ghaib fa huwa yara am lam yunabba bima fihi suhfi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Padahal sudah ada ajaran-ajaran dulu di lembaran-lembaran suhuf Musa, alla taziru waziratu wizra ukhra, tidak bisa seseorang menanggung dosa orang lain, itu nggak bisa. Nah, maka ayat ini seperti yang disampaikan beberapa ulama tafsir, turun sebabul nuzulnya diantaranya tentang Walid. Kembali kepada tadi, bahwa orang Quraisy itu memang ahlu amanah. Aslinya mereka ini orang-orang yang ahli amanah, orang yang mulia, ya. Dan sampai sekarang beberapa sifat-sifat itu masih ada, ya, termasuk diantara yang memuliakan tamu dan seterusnya. Karomnya itu kelihatan. Wa man bagha, tapi tentu saja namanya manusia, ya, ada yang kemudian terus istiqomah dengan kemuliaannya, tapi ada juga yang kemudian melenceng. Man bagha bihim, qala Zuhair adhunnuhu qala al-awathir kabbahullahu liman kharaihi. Tapi kata Nabi, orang-orang Quraisy itu adalah orang yang memegang amanah. Siapa yang berbuat zalim, maka mereka, Zuhair mengatakan, aku mengira mengatakan, maka ia telah berbuat buruk, maka apa? Allah akan menelungkupkannya di atas kedua pipinya, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Aslinya mereka ini ahli amanah, tapi siapa yang kemudian berbuat buruk, maka Allah akan siksa mereka. Dan Nabi mengatakan itu sampai 3 kali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah, hadis ini oleh Imam Bukhari dimasukkan ke dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, oleh para ulama diteliti hadis ini. Ketika diteliti, maka kemudian para ulama memberikan penilaian terhadap hadis ini dengan derajat hasan li ghairi. Ya, hasan li ghairi. Nah, artinya hasan itu validitas dan originalitasnya masih bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kok hasan li ghairi? Karena hasan itu ada dua, ada hasan li dzati. Hasan li dzati itu dia derajat, dia sahih, tapi nilai kesahihannya itu agak di bawah. Taruhlah kalau sahih itu 80 sampai 100, maka dia tidak sampai 100. Karena ada beberapa perawinya yang kualitasnya itu menurun, tetapi dia sahih. Itu hasan li dzati. Tapi ada yang disebut dengan hasan li ghairi. Dia menjadi hasan di bawah level sahih karena faktor yang lain. Nah, faktor yang lain itu apa? Jadi aslinya hasan li ghairi ini aslinya sanadnya lemah. Jadi ada di antara silsilah para perawinya itu dhaif. Nah, terhadap hadis tadi, di antara yang dhaif itu ada nama perawi tadi Ismail ibnu Ubaid. Ismail ibnu Ubaid ini oleh kebanyakan para ulama hadis dinilai sebagai majhul. Nah, majhul itu orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal. Jadi dia tidak dikenal. Gara-gara dia tidak dikenal, itulah kemudian dia menjadi dhaif. Nah, karena adanya itu, sementara yang lain, perawi-perawi yang lain dia sahih, thiqah, bisa dipercaya. Nah, gara-gara itu. Tapi meskipun sanadnya lemah, ada penguat yang lain yang menjadikan hadis ini kemudian naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Jadi aslinya dhaif, tapi karena ada faktor yang lain. Faktor yang lain itu adalah karena ada penguat hadis yang lain. Nah, di antara penguatnya adalah hadis Anas ibnu Malik meriwayatkan, ada di dalam Sahih Bukhari, itu meriwayatkan dengan isi kandungan yang mirip, tapi dari jalur periwayatan yang berbeda. Nah, inilah yang kemudian menjadi menaikkan derajat hadis ini yang tadinya lemah, dhaif, menjadi hasan li ghairi. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting dalam kajian hadis. Sampai di sini kita tidak boleh mengeneralisir hadis dhaif itu seakan-akan tertolak seluruhnya. Nah, ini penting. Karena ada sebagian orang kadang-kadang baru belajar sehari 2 hari hadis, begitu lihat hadis dhaif seakan-akan tertolak selamanya atau semuanya. Tidak demikian. Dhaif itu ada rankingnya, ada derajatnya, ala darajat. Ada yang disebut dengan dha'fan khafifan, ringan dhaifnya. Kan dhaif itu Bapak Ibu, riwayat dhaif karena ada dua faktor. Pertama, cacat perawinya. Jadi ada kredibilitas perawinya ini masih ada beberapa yang negatifnya. Ya sama seperti orang kan kadang-kadang menilai akhlak seorang kadang-kadang beda-beda. Oh, ini akhlaknya 100, oh ini akhlaknya 50, oh ini akhlaknya 60, oh ini akhlaknya 70. Dari interaksi kita jadi tahu seseorang itu seperti apa akhlaknya. Juga urusan agamanya. Nah, dhaif riwayat itu karena 2. Pertama, at-ta'an fir rawi, karena cacat pada perawinya. Cacat itu diantaranya integritasnya ini dan seterusnya. Itu yang menjadikan kemudian lemah, dan akhirnya hadis itu dinilai sebagai lemah, dhaif dan seterusnya, dan dhaif macam-macam. Yang kedua, inqita'us sanad, karena terputus. Jadi informasi ini nggak nyambung. Boleh jadi awalnya orangnya ini tapi kemudian terputus. Nah, ini menjadi lemah, menjadi dhaif.
Terputus itu untuk gampangnya saya kasih contoh seperti hadis mursal. Hadis mursal itu ada nama sahabat yang enggak tersebut di situ. Misalnya ada seorang tabi'i dari generasi tabi'in, dia mengatakan qala Rasulullah SAW. Kan nggak mungkin masa tabi'in kok langsung mengatakan qala Rasulullah SAW. Itu terputus. Harusnya yang mengatakan qala Rasulullah SAW siapa? Sahabat. Ada tabi'in kok tiba-tiba mengatakan qala Rasulullah. Maka ini hadis ini disebut dengan mursal. Mursal itu aslinya dhaif. Aslinya dhaif. Nah, ini gara-gara terputus, yang kemudian diistilahkan ada istilah munqati'. Ya. Secara umum karena dia terputus, maka untuk yang seperti ini nggak bisa diterima, la yuhtaju bi. Meskipun kemudian Imam Syafi'i rahimahullah membuat gebrakan dalam penelitiannya. Imam Syafi'i itu luar biasa, ulama besar, banyak penelitian-penelitian kajian dari jam terbangnya interaksi dengan nusus syar'iyah, teks-teks ayat atau hadis, sampai banyak menyampaikan inovasi tentang pendapat-pendapat. Makanya kita baca ada istilah qaulun qadim, qaul jadid. Imam Syafi'i itu punya pendapat qadim lama, ada pendapat baru. Beberapa fatwa-fatwa itu berubah seiring dengan situasi dan tempat di mana beliau domisili. Pada saat beliau di Baghdad, itu cipratan-cipratan air kotor yang ada di jalan ini, beliau waktu itu sempat memfatwakan itu najis. Tapi begitu beliau datang ke Mesir, dilihat penduduk Mesir itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang pergi ke sawah, bercocok tanam, menanam, maka kemudian berubah. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Imam Syafi'i kemudian meneliti model hadis mursal. Akhirnya beliau punya pendapat tidak semua hadis mursal itu tertolak. Nah, beliau meletakkan 3 syarat. Hadis mursal itu bisa menjadi hujjah tapi dengan 3 syarat. Nah, salah satu syaratnya ketika yang mengirsalkan, yang mengatakan qala Rasulullah SAW itu diantaranya min kibari tabi'in. Kalau dia pembesar tabi'in, orang ulama sekelas Sa'id Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyib rahimahullah, yang merupakan sayyidut tabi'in, presiden generasi tabi'in. Nggak mungkin, mustahil ketika dia mengatakan qala Rasulullah SAW kok bohong. Dan kemudian beliau teliti, ternyata di riwayat sini mursal, dan kemudian temukan hasil penelitiannya di riwayat yang lain ternyata dia nyambung, muttasil. Nah, disitulah kemudian beliau punya catatan syarat diterimanya mursal. Tapi secara umum mursal itu la yuhtaju bi. Kenapa? Karena tadi terputus. Jadi hadis itu dhaif karena 2. At-ta'n fir rawi, cacat pada perawinya. Cacat itu apakah hafalannya buruk, ya, apakah hafalannya buruk, atau cacat pada sisi akhlaknya, ya, yang suka bohong, suka berdusta, banyak maksiat. Nah, itu pasti nggak termasuk yang dipercaya. Nah, ini dalam interaksi sosial juga kadang-kadang kita bisa menilai kan, seseorang, wah, kalau berita dari dia tunggu dulu, nah, saya nggak percaya, harus dikonfirmasi dulu, tabayyun. Dia kan udah kita tahu sendiri dia itu orang yang biasa. Nah, jadi kadang-kadang kita dalam interaksi sosial juga sering menilai orang-orang itu karena interaksi kita yang gencar dengan dia, kadang-kadang kemudian muncul penilaian-penilaian. Nah, dalam ilmu hadis juga begitu. Maka hadis ini dhaif. Jadi dhaif itu tidak semuanya tertolak, ada tingkatannya, ada yang ringan. Nah, yang ringan ini termasuk yang dibolehkan, termasuk juga beberapa ulama membolehkan untuk urusan tertentu. Al-Imam Abu Dawud, sekelas Imam Abu Dawud, pemilik atau penulis kitab Sunan Abi Dawud, yang masuk dalam 6 kitab induk hadis Kutubus Sittah, itu di muqaddimah sunannya beliau akui bahwa di dalam kitab sunannya ada hadis dhaif.
Apakah kemudian kita tinggalkan semuanya Sunan Abu Dawud? Kan tidak. Dan setelah diteliti oleh para ulama, masuk dalam kategori dhaif yang ringan. Betul, kalau sudah ada hadis sahih tentang masalah yang sama, maka tentu saja yang diamalkan adalah sahih. Tapi untuk hal tertentu yang terkadang kita tidak temukan dalil sahih, hadis sahih, adanya dhaif, tapi dhaifnya ringan, boleh. Nah, termasuk diantaranya untuk akhlak, adab. Inilah yang membedakan kitab Sahih Bukhari dengan kitab Al-Adab Al-Mufrad milik Imam Bukhari juga. Di Sahih Bukhari, Imam Bukhari ketat sekali. Yang seperti ini nggak ada di Sahih Bukhari. Dia ketat, seleksinya ketat, hanya yang sahih. Tapi di kitab Al-Adab Al-Mufrad, karena tema ini tentang akhlak, adab, Imam Bukhari memasukkan hadis ini, dan ternyata diteliti oleh para ulama dhaif yang ringan, yang kemudian dia bisa naik derajat menjadi hasan li ghairi karena ada penguatnya, dan penguatnya adalah hadis Anas ibnu Malik. Udah masuk isya ya? Baik, kita dengarkan azan dulu. Nanti setelah azan kalau ada yang mau tanyakan, kami persilakan. Jadi saya simpulkan bahwa hadis dhaif itu adalah darajat. Dan al-asal aslinya, kalau ada hadis sahih tentang masalah yang sama lalu ada dhaif, tentu harus diamalkan yang sahih. Kemudian sebagian ulama membolehkan dhaif yang ringan itu untuk fadhailul amal, keutamaan amal, mendorong orang untuk beramal soleh. Itu pun juga dibatasi pada dhaif yang ringan, termasuk juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan adab, akhlak, atau juga untuk hal-hal yang ya berkaitan dengan tafsir yang tidak didapatkan kecuali berdasarkan hadis dhaif itu, atau sesuai dengan pendapat ulama-ulama besar yang diakui. Nah, maka kalau ada hadis dhaif yang sesuai dengan pendapat itu dibolehkan, dan tidak berlaku hadis dhaif itu untuk hal-hal yang halal haram. Nah, jadi berkaitan dengan halal haram itu dihindari, akidah dan seterusnya. Baik, terakhir dari hadis ini maka ada banyak faedah, pelajaran-pelajaran penting. Pertama, melalui hadis ini Nabi SAW mengingatkan bahwa seseorang itu menjadi mulia dan terhormat bukan karena keturunannya semata, tetapi lebih kepada karena takwanya. Maka tadi Nabi mengingatkan, inna awliya'i minkumul muttaqun. Meskipun halifuna minna wabnu ukhtina minna, anak keponakan kita adalah bagian kita, wa mawalina minna, budak-budak kami juga termasuk kita, tapi Nabi mengingatkan inna awliya'i minkum al-muttaqun. Jadi kembali kepada takwa yang merupakan ya cara untuk meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang kedua, di dalam hadis ini tadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan kaum Quraisy. Makanya kabilah Quraisy itu punya keutamaan. Hingga hari ini juga pemegang kunci Ka'bah itu diamanahkan kepada orang-orang yang keturunan Quraisy, dan mereka dikenal oleh masyarakat sejak dulu, dikenal kejujurannya, amanahnya, menjaga persaudaraan, kasih sayang, serta kesetiaannya dalam perjanjian itu dikenal. Dan di dalam hadis ini yang berkaitan dengan bab ini adalah bahwa bekas budak yang dimerdekakan boleh menasabkan dirinya kepada kabilah yang membebaskan sebagai pengetahuan, tapi tidak mewarisi. Nah, ini penting. Meskipun namanya ya dinisbatkan kepada majikannya, tapi itu tidak berarti bagian dari nasab yang berkaitan dengan nasab biologis, bukan. Tapi itu nasab untuk mengingatkan bahwa dia dulu budaknya si Fuad. Ini yang berlaku seperti Nafi'. Imam Nafi' itu dikenal dengan Nafi' Maula Ibnu Umar. Lengket namanya dengan Maula Ibnu Umar. Dulu dia adalah budaknya Ibnu Umar. Jadi boleh seperti tadi, mawalina minna, kata Nabi, budak-budak kita juga termasuk kita.
maka boleh dinisbatkan kepada mereka, tapi nasabnya nasab yang bukan nasab biologis yang seperti anak kandung ini yang kemudian mewarisi, tidak, tapi sebatas untuk tanda bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari si fulan, pernah menjadi budak fulan. Ini dalam rangka untuk memelihara, dalam rangka untuk memuliakan, dalam rangka untuk menjelaskan kedudukan aslinya. Nah, bukan nasab dalam artian korobah, kekerabatan. Terakhir, takwa lebih utama dari status, dari keturunan, dari kedudukan, dari harta. Inilah segala-galanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik, inilah Bapak Ibu hafizakumullah, pelajaran dari hadis 75. Hadisnya panjang dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, dan semoga ini menyemangati kita untuk tidak berbangga dengan keturunan, meskipun masalah keturunan itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ada yang mau tanyakan sebelum ditutup? Baik, enggak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga keistiqomahan kita mengkaji dan mempelajari hadis Rasulullah SAW menjadikan kita semuanya nanti dapat membersamai Nabi di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.